Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talifat la bistimalin dominaha wa illam yufarid wa illam yufrid, ana sing ifrat ana sing tafrid, jane bedon. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alal yadi ma akhadzat hatta tu'addiyahu. Niki bahas ketika barang yang dipinjam itu rusak, ada kalanya peminjam wajib tanggung jawab, yakni ganti. Ada kalanya tidak wajib ganti. Jadi ketika kita minjam mobil, minjam motor, minjam pakaian, terus rusak, hilang, apakah kewajiban untuk mengganti? Ini ditafsir. Fa in talifat la bistikmalin, kalau rusaknya itu tidak disebabkan penggunaan, dominaha, wajiban untuk mengganti. Wa ilam yufarid, sekalipun tidak melampaui batas, walaupun tidak gegabah. La yufarid niku melampaui batas, la taksir niku gabah niku ora pati rawat, iku jenenge taksir. Kalau enggak ini kenemenen niku jenenge tafrid, ngoten. Termasuk nyeleh motor dibai hilang, itu wajib doman, wajib tanggung jawab. Tapi lek nyewa malah ora tanggung jawab. Pokok sing penting gak gegabah. Itu bedanya antara yadun doman dengan yadun amanah. Tapi hati terus nilai motor kayak nabrak. Nah itu walaupun nggak gegabah ya wajib tanggung jawab, wajib ngijoli. Tapi lek nyewa motor terus tabrakan, gak gegabah, gak wajib ngijoli. Walaupun realitanya biasanya kalau pinjam malah gak dikongkon ngijoli. Jadi bukan masalah gak wajib ngijoli, tapi gak dikongkon ngijoli. Lek nyewa malah dikongkon ngijoli. Mergane biasa lek nyewa niku wong liya. Lek nyilih niku bolohe dhewe. Dan kenapa kok kewajiban ngijoli? Karena dawuhnya Kanjeng Nabi alal yad ma akhadzat. Tangan itu wajib bertanggung jawab apa yang telah ia ambil. Hatta tu'addiyahu, sehingga menyerahkan barang yang diambil kepada yang berhak. Ini ya digawe dalili ariyah, ghosab apalagi. Di tangan, ya ini kekuasaan, tangan itu punya tanggung jawab atas apa yang ia lakukan sebelum menyerahkan barang yang diambil tadi yang dan waqala fi adruin akhadha min Safwan ibnu Umayyah ariyatan mazmumatan ariyatun mazmunatun. Kanjeng Nabi berkomentar kaya ora penak bahasane kan. Ya nek sakniki kan komentar, tapi Kanjeng Nabi kok ya komentar iki ora pati pas bahasanya. Kanjeng Nabi menetapkan, nah ngene. Rada mantep kan. Memutuskan, mengatakan ketika beliau mengambil kelambi keri
dari Sofyan, artinya alias pinjam klambi kere dari klambi kere niku baju untuk perang yang diambil dari Sofwan bin Umayyah. Dia mengatakan gini, aryatun mazmunatun, barang ini pinjaman yang penuh tanggung jawab. Nah, mulane bahasa Indonesia kayak nerjemah bahasa Jawa niku kadang yo harus apa itu namanya makna murad, jangan diterjemah harfiah. Ya, terjemah harfiah mazmumatun dan tempui, mulai malah tempui repot. Malih ini pinjaman adru ini adalah pinjaman yang ditempui. Kan ini repot kan. Ditempui kan jadi joli kan. Niku gak pas. Arti kata mazmunatun itu dipertanggungjawabkan dengan secara mutlak. Walaupun amanah itu juga pertanggungjawaban. Nah, tidak nerjemah amanah pertanggungjawaban yang pertanggungjawaban ketika tidak memelihara atau melaksanakan sesuai dengan tugasnya. Dan rawahuma Abu Dawud wa ghairuhu wa sayati annaha tuzmanu bikimatin yaumat talaf kene bikimati yaumit talafi kene. Kenapa to iki ora tak utik. Aduh. Lho. Yang ora tak utik yo anu. Ampun. Dan nanti akan dibahas bahwa Ariyah itu dimintai pertanggungjawaban dengan nilai ketika rusak. Misalnya pinjam sarung BHS. Harganya piro, misalnya harganya 500 umpama. Terus dipakai 1 tahun atau setengah tahun sehingga menjadi bulak. Nah, ketika bulak niki harganya ya karek mergo harga perku. Ngarepe di empere toko. Nah niki paling harga 100. Terus rusak atau kobong atau dicuri orang. Nah ini gantinya cukup dengan nilai 100.000 rupiah, tidak mengganti dengan 500.000 rupiah. Kenapa? Karena perubahan harga dari 500 menjadi 100 itu ma'zun, diizini. Yang tidak diizini mulai rusak ini karek rego 100 terus rusak. Nah ini yang gak diizini, maka gantinya cuma 100.000. Gak bisa loh, aku biar yang yo enek sing pendapat ngono ya enek niku atune. Nah, yang mendapat harus 500.000 ya enek. Niku sing rada kikri. Nanti di bawah itu ada gitu ngoten lho. Wakilah wa talafu ba'diha mazmunun. Nah, kalau rusak sebagian, kecuali kalau sandal rusak sisih ngono kae ya panggah padha, kalau gak laku san. Kecuali orang yang sukunya satu ini butuh membeli sandal bagus bagaimanapun ya cuma satu yang dipakai. Kalau rusak sebagian, misalnya
bedah sarung niku anu bolong rusak sebagian ini kan. Lah motor ya rusak. Bane apa piye ngoten, kowe rusak sebagian. Ini bagaimana Fatul Mazmunah? Diaturaken wa talafu ba'diyah mazmunatun, tetep tanggung jawab. Jadi hilang sebagian itu tanggung jawab. Karena kata hilang, kata rusak niki sing bighairi ma'dun niku nggih tanggung jawab. Wakilah kata lafihi bil istiqmalin. Sebagian ulama mengatakan walaupun rusak sebagian, sing rusak sebagian berarti sebagian hilang malah dadi kada separuh atau kada sepertelu. Niku ya tetep gak tanggung jawab. Seperti hanya rusak disebabkan penggunaan. Jadi hilang lah gampangan rusak niku anu sing jenenge talab sing niki. Rusak sebagian. Lagi kan rusak sebagian itu kan barangnya hilang toh. Kada separuh, kada setitik kok. Buka yo ora kada setitik ya terserah. Pokoke hilang setitik ngoten lho. Yo utawa hilang separuh. Kata hilang ini kan berarti tidak ada kata hilang itu bistikmal. Ora aku barangnya lenyap. Lho krono barang lenyap ya wajib doman, wajib tanggung jawab. Wakilah yora walaupun lenyap pun karena penggunaannya itu sudah diizinkan ya sudah. Tidak, misalnya di sepeda dinggul terus akhirnya rosot-rosot banin menjadi entek. Nah itu bagaimana? Ya kan doman. Doman masalah hilang dulu. Ngoten tok. Sudah karo nyelem motor malah bensinnya entek toh. Lah ini bagaimana? Doman niku. Akhirnya ya ora lho, iki yo rusak entek ya pancen digunakan kok. Entek itu digunakan diizinkan ngoten lho ya. Ini kan sebagian kan ya. Mergo ya mlakune ya karo bensin niku ya ora usah ngijoli. Hanya kira-kira dua pendapat ini jenengan milih ndi lho. Sing layak sing pas ngriki niku kon ngijoli apa ora? Menurut anu napa niku sing kuat itu mesti ngijoli. Kenapa? Karena kata-kata itu yang niku walaupun loman dipinjam barangnya tapi lek kurang niku bakhil. Wis kaya yo entak bensin ora diisi lho ya. Lah korenah niku mulai wajib niku. Kan ya biasa loman ya oleh dicili ngoten tapi nek bensinnya terus entekno niku biasa ya. Ini biasanya perasaan. Lah nggih mulane nek diwajibno ae. Nah, tapi sing wajibno itu kol apa niku jenenge pertama. Malah sing pertama sing wakilah lah sing ora niku. Nah, jadi bener iku sing wajib niku. Kejaba lek musamaha. Sing biasae perkara sing ditoleransi kaya mangsi ngono ta kan ya musamaha terus kaya korek ya musamaha ngono ya. Lek entek bensin iku biasa gak musamaha. Pun. Jadi artinya kalau di dalam fikih dirumuskan kewajiban untuk ganti bensin benar, ada yang benar, umpama dirumuskan tidak wajib ada yang membenarkan. Lalu seperti kasus seperti ini di Indonesia bagaimana? Gak bisa dipraktek no.
fikih seperti ini nggak bisa dipraktekno. Masih butuh undang-undang di Indonesia. Nah, makanya perlu rumusan, perlu aturan dari pemerintah, dari undang-undang. Kalau syariat, kalau apa itu namanya undang-undangnya itu mengacu kepada syariat, ya harus di apa itu nama pilih dari dua pendapat ini yang menjadi ketetapan dan kesepakatan di antara umat. Kalau tidak, ya gak iso putus masih nang pengadilan. Ini wakilan ini gak wajib, ini wajib ini. Gak bisa semacam itu. Nah, makanya kalau zaman dulu hakim itu harus mujtahid, yang sehingga bagi pengacara, bagi khosem tidak punya hak untuk berargumen dengan pendapat ini, tapi harus sesuai dengan pendapatnya hakim. Itu zaman dulu. Ini syaratnya mustahid. Loh, sampean bayangno, umpama terjadi zaman sekarang, di mana hukum itu masih asumsional, bisa diasumsikan bermacam-macam, bisa dihukumi bermacam-macam nek loro ngono kae. Terus diserahno pada hakim. Padahal jelas kabeh iki wis anane kabeh. Niki apa kira-kira gak sampai geger. Jelas rek zaman niki ini geger. Jadi bukti bahwa ketika nanti dibentuk khilafah, umpama dibentuk khilafah macam itu, tarung terus mungkin. Geger. Lho teng mriki lho. Jadi orang-orang yang mengajukan harus ada khilafah kembali kepada Islam. Niku pancene orang ngerti hukum. Sing ngono niku gak ngerti hukum. Lek ngerti semacam ini iki lho, ana kene iki lho gak bisa nanti. Nggak bisa kita serahkan kepada hakim sebab sudah zaman fitan. Gak enek wong sikoh nu akhirnya ya nanti ya pokok sing iso nyedeki ya iso dipilihno kaul. Wani piro. Malih ngoten. Lho niki lho sing anune ngoten. Dadi kudu dipilih sing dadi undang-undang biasa ten negara sing seperti Andalus, seperti Mesir. Kayak ngeten iki dipilih. Yang dipilih yang menurut undang-undang yang mana. Karena lek gak dipilih di dalam undang-undang terus diserahno nang hakim, gak ada hakim yang mustahid. Alekane hakim sing mustahid terus sakarepe dhewe akhirnya ya membela yang bayar, bukan membela yang benar. Toh yo ono benere panggan. Dipilih yang mana saja benar. Lho niki wis ngangel ngoten niku anune. Makanya keberadaan fikih yang kita pelajari itu sebenarnya menjadi dasar membuat undang-undang. Nah, undang-undang yang kita semacam ini dibenarkan, nah ini bisa kita pakai yang mana, ngoten lho. Jadi nggak bisa semerta. Padahal ini masih satu mazhab. Siji mazhab tok, satu mazhab tok lu pun beda. Toh apa maneh nanti lintas Syafi'i wis tak karu-karuan. Nah, maka dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah bisa kita merumuskan undang-undang yang mengacu semacam ini, sudah bisa sebenarnya. Gak bertentangan karo NKRI tanpa membentuk khilafah. Lho saged niki sudah bisa diterima semacam ini, harus tinggal DPR-nya sing merjuangi. Nah, makanya sing paling pas niku DPR memperjuangkan
dengan cara adil, terus ulama membantu pendapat. Nah, marai sakniki niku kapan akan membuat undang-undang, terus yang dimintai pendapat itu tukang becak. Wong di dalan. Setuju apa ora kan ngoten lho ya. Nah, enggak ditelok sing ora kiai-kiai niku mboten. Nah, mesine kan nggih coba dibawa ke pesantren, dibawa ke ngoten niku kewajibane memang ya dari pemerintah kan ada target, cuma sasarane sing enggak padha. Kenapa kok sasaran enggak kepada pesantren? Karena masih sebelah mata memandang pesantren ngoten lho nih. Apa maneh sampean biyen saiki ngene ora dadi perhatekno mergo kathah teroris terus sing iso slamet kok pesantren ngoten tok. Engko lek wis menang meneh ya sembuh. Iku gayane ket biyen. Pun wal asah annahu la yazmanu ma yanmahiku minasyab au yansakhiku bil istiqmal. Ketika barang tersebut inmihak niku amoh ora rusak. Nah, jadi kaya sarung niku amoh niku malah jadi ya runtur malah dibulak ngoten ya. Nah, sampean ya motor barang ya bulak ya padha wae wis pokoke rada dikata amoh teng mriki albal niku bukan amoh-amoh bahasa Jawa kita. Bahasa Jawa kita kan amoh niku wis gak kena dienggo rusak. Tapi sing dimaksud amoh di sini albali niku wis ora dadi anyar neh ngoten lho. Ora dadi anyar neh niku wis apa ya? Ya second ya bener tapi maksudnya niku pun ya lek sarung niku pun dadi bulak pun anu niku jenenge pun amoh. Albali niku. Lah lek inmihak aku niku inmihak lek insihak niku rusak sebagian dikobong sebagian atau hilang sebagian niku jenenge inmihak atau bisa diberani bedah. Baik karena amoh berarti niku mang sing seperti di atas kalau wau utawa lebur. Nah, inmihak niku lebur sebagian. Ini tidak kewajiban untuk doman menurut Qol-Asah. Lho kenapa? Karena beristiqmal, ngoncene dinggo ya dadi amoh niku ya sudah wajar lek pinanyar raya dibungkus ae. Kendaraan niku lek nggo ya amoh, mulane kendaraan sing tak elek-elek niku enggak usah minder, dia itu juga pernah bagus. Pernah gres. Lah sing gres-gres yo aja sombong, sesuk dadi barang amoh. Wong menungso ya ngono kok. Wasaniyat manuhuma menurut pendapat yang kedua baik amoh utawa rusak sebagian itu tetap kewajiban untuk tanggung jawab. Nah, loh ini kalau mau kan nek bisik mari ma'dzun nek gak wati tanggung jawab. Iki enak sing kula karen tetep tanggung jawab. Prono nyeleh itu harus mengembalikan seperti aslinya. Berarti kaya nyeleh sarung dadi amoh, ya kudu ngijoli keamohane niku seperti harga aslinya. Niki sing kanune. Nanti karena wis disili wis ngamohno barang. Lho ngoten. Niki pendapat yang kedua. Lek pendapat ketiga ditafsir wasalis yazmanu al-munhaqiqo al-bali dunal munsakhiqi. Lek amoh niku wajib ngijoli tapi lek rusak sebagian malah ora.
Lho masalahe apa? Amoh niku wis ya kaya sarung barang niku wis lencet malah dadi mrepel barang niku wis amoh. Niku lek amoh tok, lek amoh malah justru wajib ngijoli. Mrepel. Tapi lek gur ilang sebagian gak wajib ngijoli. Niku pendapat yang ketiga. Masing-masing punya pandangan. Niki walaupun Kanjeng Nabi sudah dawuh alal yadima akhazat, tapi fikih masih beda. Pandangannya apa? Wajul awal bi anna bihima hadasun an sababin ma'dzunin bih. Kalau yang pertama yang tidak tanggung jawab baik amoh atau rusak sebagian dikarenakan rusaknya amohnya itu disebabkan yang diizinkan. Kalau penyebab yang diizinkan ini tidak tanggung jawab, wong diizini lho. Sing gunakno. Sing duwe. Nah, yang kedua yang mengatakan lho diizini kan digunakno nek amohe kan ora. Tapi dijawab lho. Kan amohe mergo penggunaan yang diizinkan. Ar-ridho bisa ridho bima yatawalladu minhu, ridho dengan penggunaan berarti ridho dengan akibat. Nah, sing ngarani wajib doman ya enggak, ya ridho dengan apa itu sesuatu tapi akibat tanggung jawab penumpang. Nah, lek sing akad ya bangga yang pertama mestine. Tapi sing hati-hati bangga sing kedua krono tibi nafsinnya, golek tibi nafsin niku. Yang kedua kala hakul ariyah anturodda. Ngeten. Wa qad ta'adzara radduha fil awal wa tazmanu fi akhir. Fi akhiri halatit takwim. Wa fata raddu ba'diya fisani wa yadmanu badalahu. Alasan yang kedua sing amoh, ya amoh niku ya iso wis gak kena nggo kabeh, iso lencret kabeh. Nah niki gak iso dibalekno, mung amoh kok dibalekno apane. Lah niku kudu wajib doman. Lah lek sing rusak sebagian ya wajib doman. Karena sudah tidak mampu mengembalikan sebagian berarti wajib doman. Jadi ketika pakaian wis dinggo balik-balik terus mana wis amoh ta punan. Wis entek licik. Ya kaya motor niku dinggo ya entek isan bensine. Siji wong dinggo wajane. Wong kon numpaki ya rusak. Ya entek. Nah, lah niki lek bagi yang mengatakan wajib doman alasane pakai dawuh hatta tu'adiyah sehingga mengembalikan barang tersebut. Lah iki kan mestine kudu dibalekno nek sakmo apane sing dibalekno. Terus ilang sebagian, rusak sebagian ya apane sing dibalekno ya mek sebagian itu sebagian enggak bisa dibalekno. Karena enggak bisa dibalekno ya kaya bensin kan wis gak kira dibalekno nek terusan. Nah, mulane kudu doman. Ngoten. Kaul ketiga, nah doman ya piye do gantine. Tanggung jawab ngontek golek gantine ora misrun. Wasalisu furiko biwujudin mardudin bisani dunal awal. Lek pokok yang ketiga lek sing ngamuk kan wis gak kira dibalekno ya wajib ngijoli. Lek bedah tok lek ilang sebagian wajib gak wajib karena masih ada yang dikembalikan. Wa nasa'a asalisu al-mazidu alal muharrar min jumlatil mas'alataini. Qaul salis ini timbul dari tambahan yang ada di dalam
kitab Muharrar dari mengumpulkan dua masalah. Dua masalah apa? Dua masalah antara kaul pertama yang mengatakan tidak kewajiban tanggung jawab baik amoh atau rusak sebagian. Kaul yang kedua mengatakan wajib tanggung jawab baik amoh atau rusak sebagian. Alasannya mau kudu balekno. Kaul ketiga dari jam'un ini dikompromikan ini karena alasannya tidak bisa dikembalikan, maka yang tidak bisa dikembalikan total kewajiban ganti, sing iso dibalekno sebagian gak wajib ganti. Niki kaul jam'un. Jam'un itu hasil mengkompromikan dari beberapa permasalahan terus disimpulno. Paham boten niki? Niki dhuwur wasasane jenenge lho. Jadi pinjam barang amoh. Amoh wis ora kena dienggo. Mergo apa lho wis digawe terus-terus kan suwe-suwe ya amoh to ora enek barang terus apik ning ngurus amoh. Atau amoh sebagian rusak sebagian, hilang sebagian wisan wis karek. So bensin kayak setengah liter. Nah ini bagaimana? Kaul pertama itu rusaknya itu karena sebab diperbolehkan maka tidak ada tanggung jawab. Kaul kedua karena area itu harus dikembalikan sedangkan ini nggak bisa dikembalikan, ya wajib tanggung jawab. Kaul ketiga ya didelok selama masih ada yang wajib bisa dikembalikan ya gak tanggung jawab, lek gak iso blas tanggung jawab, ngoten. Nah, niki jam'un niku ngoten. Nah, mengkompromikan dua masalah antara yang wajib tanggung jawab dengan yang tidak wajib tanggung jawab dengan dua alasan tadi, terus akhirnya dikompromikan, dikumpulkan, mengambil kesimpulan kalau tidak bisa dikembalikan dengan cara total karena amoh, kewajiban untuk tanggung jawab. Kalau yang tidak, kalau masih ada yang bisa dikembalikan berarti sebagian tidak tanggung jawab. Pemane wis iki telung masalah, telung kaul, telung pendapat. Telung pendapat kaya ngeten iki kalau terjadi peminjaman kemudian kasusnya rusak kaya ngeten. Terus kita akan menghukumi. Niki dos pundi sing bener wajib tanggung jawab apa mboten. Lah, sing meminjamkan memakai kaul yang wajib tanggung jawab polsani. Yang pinjam pakai kaul awal tidak wajib tanggung jawab. Lah yo geger. Macet. Ini jenenge kredit macet. Tekono kiai yo gandoli dhewe. Gak bisa putus. Nah, hal ini gak jelas gak bisa putus, ngoten lho. Nah, mulane hukmul hakim yarfaul khilaf yang diputuskan oleh hakim yang mana yang diambil lah yang diambil hakim mestinya kau kan milih yang rojeh bagi hakim. Ketika milih yang rojeh bagi hakim jelas keamanah, nggak sikoh saiki. Wong saiki loh. Dan ketika hakim akan mengambil yang rojeh menurut hakim tentu akan dihujat karo penuntut, akan dihujat karo pengacara. Karena pengacara tugasnya membela yang bayar, bukan membela yang benar. Membela yang benar yo gak oleh duit. Makanya kalau wonten yang geger-geger terus dikomenting diwawancari apa itu namanya pengacara. Nggih sampean ngrungokno pengacara bagaimanapun pengacarane siji yo bela sing mbok salah menang gak pati mikir. Karena tugasnya pembelaan itu sih penting bela, bu menang kalah nggak ada sangkut pautnya. Cuma kadang-kadang lek menang ono bonus. Nah, niku kata-kata bisa enek niku punan. Nah, mulane
sing pakai untuk hukum sosial antar hubungan manusia satu dengan yang lain, ini adalah tugas dari pemerintah. Nek mboten pemerintah mboten saged. Kenapa sing iso ilzam iku pemerintah? Kiai gak bisa ilzam. Isone fatwa gak kudu dipakai. Oleh karenanya seperti yang sekarang niki terjadi nek pasar muamalah. Transaksi ini harus pakai dinar, pakai dirham, berarti perak karo emas. Nanti kalau akan masuk pasar itu kok nggo rupiah dijolno dhisik. Lah ini bagaimana pakai niku? Lek cara fikih yo no problem, tapi karena aturan undang-undang itu tetap gak boleh. Ini pemerintah berhak, punya hak untuk menindak, berhak untuk melarang. Karena apa? Karena biar tidak terjadi tanazuk di antara kedua pihak. Kulo niku kadang heran karo kadrun-kadrun niku pemahamane niku kok iso pakai duit ketan niku musyrik. Enggak itu ya. Kaya kiai. Musyrik macam itu karena tidak ada zaman Rasul. Lupa kali Rasul akhirnya dibalik menang dirham pakai dinar. Ya Allah gini. Jadi saking dangkali pemahaman apa saking bencine. Ainurido tubdi al-masawiyah niku lho. Selalu kok anu sukti tubdi kulal masawi. Karena benci, karena pegel, karena marah sehingga sing ketok eleke bener dadi elek. Tengriku lho masyaallah. Tapi sing aneh niku yo pengikuti kok yo akeh. Lah pengikutnya itu kebiasaannya malah justru akademis, orang-orang yang memang berusaha ingin mencari kebenaran dalam Islam tapi salah jalan. Salah jalan itu kan ini. Fanatik tapi gak didasari ilmu. Wallahu alam bisawab niku sing terjadi kaya ngoten niku ya Allah. Niki tantangane negara Indonesia.